Anies Baswedan mengelabui kita semua pada debat perdana Capres 2024. Pada gelaran debat Capres yang perdana, Anies Baswedan menyampaikan argumen-argumen yang diklaimnya berdasarkan fakta agar terkesan intelektual, tapi nyatanya apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Berikut cek fakta, pernyataan Anies dan data yang sebenarnya. 1. Tempat ibadah. Anies menyampaikan jika jumlah gereja di Jakarta meningkat. Faktanya gereja di Jakarta berkurang. Tercatat, dari 2.787 gereja pada 2018, dan tersisa 1.293 pada 2022. 2. Demokrasi. Anies menyampaikan jika rakyat tak percaya proses demokrasi, faktanya demokrasi Indonesia tetap dalam kondisi baik. Tercatat, pada 2022 indeks demokrasi Indonesia ada di kisaran 80,41 poin yang tergolong baik. 3. Jumlah kendaraan. Anies menyampaikan jika kendaraan di Jakarta tidak bertambah, faktanya meningkat. Tercatat, pada 2018 ada 22,5 juta kendaraan dan meningkat pada 2022 menjadi 26,4 juta. 4. Kasus Harun Al-Rashid. Anies menyampaikan Harun pendukung Prabowo yang tewas tertembak. Faktanya Harun masih berusia 15 tahun pada 2019, dan belum terlibat politik. 5. Alat pemantau kualitas udara di Lampung. Anies menyampaikan Lampung tidak punya alat pemantau kualitas udara. Faktanya Bandar Lampung sudah mempunyai stasiun pemantau kualitas udara ambien, SPUA. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan tampil meyakinkan saat debat Capres perdana 12 Desember lalu. Anies melengkapi tiap argumentasinya di debat Capres Pilpres 2024 dengan data. Namun, benarkah data-data yang disampaikan Anies Baswedan atau malah justru keliru? Lampung tak punya alat ukur polusi. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana Pilpres 2024 menyebutkan Provinsi Lampung tidak bisa mendeteksi polusi udara lantaran tidak memiliki alat pemantau udara. Klaim tersebut dikeluarkan Anies saat menjawab pertanyaan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal polusi udara di DKI Jakarta ketika sesi debat di KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat Selasa 12 Desember 2023. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor, maka tidak muncul. Dan Jakarta pada saat itu bersih. Lampung sudah mempunyai stasiun pemantau kualitas udara ambien atau SPKUA di Bandar Lampung, termasuk di 37 lokasi kabupaten kota lainnya. Data tersebut dapat dicek dalam laporan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara atau KLHK kinerja tahun 2023 yang disematkan di sini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati menjelaskan bahwa instansinya telah memiliki alat untuk mengukur indeks kualitas udara. Alat ini dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya polusi udara. Data jumlah gereja. Anies Baswedan mengklaim bahwa dirinya menuntaskan masalah perizinan rumah ibadah ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Hal tersebut disampaikan Anies dalam debat perdana calon presiden pemilu 2024 yang digelar pada Selasa 12 Desember 2023 di Gedung KPU Jakarta. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke? Antrian yang amat panjang, yang tidak pernah selesai. Dia melanjutkan, banyak kelompok agama seperti Buddha dan Hindu yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah, tetapi dituntaskan. Data jumlah gereja jika melihat jumlah gereja berdasarkan data kompas.com mengacu pada situs Badan Pusat Statistik yang merangkumnya dalam publikasi. Publikasi mengenai jumlah gereja mengacu pada data kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik. Menilik data tersebut, jumlah gereja yang ada di Jakarta ada 1098 untuk agama Kristen dan 45 gereja Katolik pada 2017, tahun saat Anies menjabat. Adapun pada 2018, data BPS memperlihatkan bahwa jumlah gereja Kristen naik pesat hingga mencapai 2.742.
Sedangkan pada tahun itu ada 45 gereja Katolik. Kemudian pada 2019 ada penurunan sangat pesat, yaitu ada 1098 gereja Kristen dan 44 gereja Katolik. Akan tetapi, tidak ada penjelasan mengapa terjadi penurunan jumlah yang sangat pesat dari 2018 ke 2019. Data pada 2020 memperlihatkan ada 1094 gereja Kristen dan 45 gereja Katolik. Jumlah ini kemudian naik pada 2 tahun berikutnya. Pada 2021 ada 1098 gereja Kristen dan 47 gereja Katolik. Sedangkan pada 2022 tercatat ada 1293 gereja Kristen dan 47 gereja Katolik. Jumlah kendaraan di Jakarta. Anies Baswedan mengatakan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan raya punya angka yang sama setiap harinya. Namun, meski jumlah kendaraan bermotor itu sama, tapi polusi udara kadangkala menunjukkan indeks sangat tercemar dan kadangkala juga menunjukkan parameter udara sehat. Padahal kata Anies, jika menilik logika, maka semestinya jumlah kendaraan yang sama setiap harinya melintas di jalan-jalan ibu kota semestinya selaras dengan indeks kualitas udara yang juga sama setiap harinya. Hal ini disampaikan Anies dalam debat Pilpres 2024 antar capres di kantor KPU Republik Indonesia Jakarta Pusat, Selasa 12 Desember 2023. Jadi ketika ditunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka harusnya angka polusinya sama setiap waktu. Betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama, ada kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2018 ada total 22,5 juta kendaraan. Pada 2022 jumlah ini naik menjadi 26,4 juta kendaraan. Sebagian besar kendaraan adalah sepeda motor sebanyak 17,3 juta unit pada 2022.